warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur bagi kita semua kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesempatan agar kita bisa berkumpul pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ibu Devi Sekar Ayu, SPD Psikologi, sebagai pembimbing dosen mata kuliah Kesehatan Mental dan rekan-rekan yang saya banggakan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Jihana Fila Munfas, sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Dan ini teman saya, Ilham Abdurrahman. Putri Harinisa. Berdirinya kita di sini akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok, yaitu makalah Behavior Humanistik. Baiklah, mari kita mulai dengan pembahasan yang pertama. Menurut Merriam-Webster, kesehatan mental, menurut seorang ahli kesehatan Merriam-Webster merupakan suatu keadaan emosional dan psikologis yang baik, di mana individu dapat memanfaatkan kemampuan kognisi dan emosi berfungsi dalam komunitasnya dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Inti dari kesehatan mental sendiri adalah lebih pada keberadaan dan pemeliharaan mental yang sehat. Lalu masuk materi selanjutnya. Selanjutnya ada behavior. Konseling behavioral merupakan bentuk adaptasi dari aliran psikologi behavioristik yang menekankan perhatiannya pada perilaku yang tampak. Pendekatan behavioristik menawarkan solusi praktis bagi konselor untuk membantu klien mengidentifikasi perilaku yang tidak diinginkan dan mengembangkan teknik untuk memodifikasi. Yang kedua ada humanistik. Pendekatan humanistik menekankan pada pentingnya pemahaman diri manusia sebagai makhluk yang utuh dan unik. Menurut Davidson, manusia tidak bisa direduksi menjadi fenomena lain, melainkan harus dipahami secara keseluruhan. Psikolog humanistik seperti Maslow and Rogers juga berpendapat bahwa setiap individu memiliki kecenderungan untuk mengaktualisasikan potensinya sendiri. Teori ini mengutamakan kesadaran diri, kebebasan, dan tanggung jawab individu dalam pengambilan keputusan. Tujuan utama konseling behavioristik adalah untuk membantu konseling mempelajari tingkah laku baru yang adaptif untuk mengatasi masalahnya. Konseling behavioristik berlandaskan teori belajar dan berfokus pada tingkah laku individu. Lalu tujuan utama konseling humanistik adalah untuk membantu konseling menyadari keberadaannya secara otentik dan mampu mengambil keputusan yang bebas dan bertanggung jawab. Konseling humanistik berfokus pada potensi setiap individu seperti pertumbuhan pribadi dan aktualisasi diri. Manfaat: memanusiakan manusia seutuh-utuhnya supaya tiap-tiap individu dapat memahami diri mereka sendiri sebagai manusia yang istimewa. Kedua, mendorong individu untuk lebih memahami diri mereka sendiri, termasuk pikiran, perasaan, dan motivasi. Yang ketiga, membantu individu mengenali dan mengoptimalkan kemampuan mereka. Yang keempat, mendorong individu untuk terus belajar, berkembang, dan mencapai potensi penuh mereka. Yang terakhir, mendorong individu untuk menerima diri mereka apa adanya sambil tetap berusaha untuk pertumbuhan dan perbaikan. Lalu ada pun juga teori behavior humanistik yang akan dibacakan oleh Isa. Behavior. Pendekatan konseling behavioral merupakan bentuk adaptasi dari aliran psikologi behavioristik yang menekankan pada perilaku yang tampak setiap aktivitas dari individu yang dapat diamati. Perkembangan konseling behavioral bertolak dari perkembangan aliran behavioristik yang menolak pandangan strukturalisme dan fungsionalisme tentang kesadaran, yang berpendapat bahwa mental, pikiran, dan perasaan hendaknya ditemukan terlebih dahulu apabila perilaku manusia ingin dipahami. Pandangan inilah yang menjadi landasan munculnya teori introspeksi. Lalu teori humanistik. Konseling humanistik lebih berfokus pada kondisi manusia dan ditekankan pada pemahaman manusia itu sendiri. Humanistik menganggap bahwa manusia itu adalah makhluk yang memiliki kesadaran dan kuasa penuh atas dirinya serta mandiri untuk menentukan arah dan keinginannya sendiri. Pada konseling humanistik ini, konselor ditekankan untuk mampu menemukan potensi keunikan pada konseli. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi konseli dalam rangka memahami dirinya sendiri. Jadi kesimpulan dari materi yang kami sampaikan, kesehatan mental adalah kondisi emosional dan psikologis yang baik, memungkinkan individu untuk berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun penting untuk mengidentifikasi dan menangani gangguan mental, fokus utama seharusnya juga mencakup pemeliharaan kesehatan mental. Pendekatan behavioristik menunjukkan bahwa proses pembelajaran dan interaksi sosial berpengaruh pada kepribadian dan kesehatan mental individu.
Sementara itu, pendekatan humanistik menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dan pengembangan potensi diri untuk mencapai aktualisasi diri. Terima kasih.